Perkenalkan, nama saya Ardan Dua Ramadhani dari kelas Paralel Bina Patria. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan fotografi. Untuk pengertian fotografi itu mengambil dari dua kata dari bahasa Yunani, yaitu photos yang berarti cahaya dan grapos yang berarti menulis. Bisa diartikan dengan melukis dengan cahaya. Untuk secara teknisnya, fotografi adalah proses menangkap cahaya dengan alat peka cahaya seperti film atau sensor digital untuk menghasilkan sebuah gambar. Sejarah awal dari fotografi yaitu dimulai dari penemuan prinsip kamera obscura, yaitu kotak tertutup dengan lubang kecil di salah satu sisinya. Jadi untuk cahaya masuk dari lubang dan memproyeksikan bayangan terbalik dari objek di luar. Dan kemudian prinsip itu dikembangkan oleh ilmuwan muslim, yaitu Ibnu Al-Haytham pada abad ke-10. Perkembangan fotografi modern dimulai dari awal abad ke-19, pada tepatnya tahun 1826 oleh Joseph Nicephore Niepce dengan mengabadikan foto permanen pertama di dunia yang dikenal dengan judul View from the Window at Le Gras. Lalu seiring dengan perkembangan fotografi, Louis Daguerre mengembangkan teknik daguerreotype pada tahun 1839. Metode yang menghasilkan gambar lebih tajam dan waktu pencahayaan lebih singkat. Tahun 1839 sering dianggap sebagai tahun kelahiran fotografi. Abad ke-19, fotografi semakin berkembang. George Eastman memperkenalkan kamera Kodak yang menggunakan film gulungan. Kamera yang lebih ringkas sehingga masyarakat umum dapat memotret tanpa harus memahami proses kimia yang rumit. Dan sejak itu, fotografi berkembang pesat sebagai sarana dokumentasi, jurnalisme, dan seni. Pada akhir abad ke-20, fotografi semakin berkembang pesat dan alatnya menjadi lebih beragam. Yang semula menggunakan kamera obscura yang cukup rumit, sekarang bisa menggunakan kamera ponsel saja. Unsur-unsur dalam fotografi. Ya, kemudian dari unsur utama, cahaya, unsur yang membentuk suatu gambar. Kemudian lensa yang berfungsi memfokuskan cahaya ke sensor atau film, dan jenisnya cukup banyak seperti lensa wide, standar, dan tele. Kemudian sensor dan film berfungsi menangkap cahaya dan mengubah menjadi gambar. Keempat yaitu komposisi, yaitu cara atau metode untuk menyusun elemen visual pada foto itu. Metode dan caranya ada bermacam-macam dan lumayan banyak. Saya hanya mengambil contohnya saja, rule of third dan leading line. Selanjutnya, fungsi fotografi. Pertama yaitu dokumentasi sejarah seperti foto perang atau peristiwa penting. Kemudian sebagai media ekspresi seni, pemikiran kreatif manusia dapat digambarkan menggunakan fotografi itu. Lalu sebagai media komersial, dapat berupa iklan atau promosi dengan foto produk atau ciri khas perusahaan itu sendiri.
Dan yang terakhir adalah media edukasi. Dan inilah peran fotografi pada hal ini. Kita menjadi tahu dan mendapat gambaran oleh momen-momen tanpa harus melihat secara langsung. Contohnya pada saat lebah mengambil nektar pada bunga, atau foto organ dalam yang harus diambil menggunakan foto ronsen. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.